perbincangan sehari-hari, istilah pribumi telah menjadi bagian tak terpisahkan. Ia melingkar dari mulut masyarakat biasa hingga terlontar dari bibir para pejabat, menciptakan gambaran tentang identitas orang Indonesia, atau bahkan, seperti yang dikatakan oleh tokoh nasional Hos Cokroaminoto, menggambarkan bumi putera, keturunan asli tanah air, seolah-olah kata pribumi telah mengakar kuat sejak zaman penjajahan, menorehkan jejak kolonial yang tak terhapus hingga saat ini. Seiring derasnya arus sejarah, sebenarnya tercatat jelas bahwa istilah pribumi bukanlah produk lokal. Ia bukanlah lahir dari peradaban Nusantara yang kaya budaya, tetapi justru melahir dari zaman penjajahan Belanda yang mengukir klasifikasi rasial di bumi Hindia Belanda. Ingat, ini bukanlah permainan sistem kasta Hindu yang kita kenal, melainkan kebijakan undang-undang kolonial tahun 1854 yang membagi penduduk menjadi 3 kelompok. Sejarawan J.J. Rizal menjelaskan, undang-undang tersebut merinci warga negara Hindia Belanda ke dalam 3 tingkatan. Kelompok pertama adalah Europeanen, orang-orang Eropa dengan kulit putih, yang ditempatkan sebagai warga kelas 1. Kelompok kedua, Fremde Oosterlingen, atau Timur Asing, mencakup individu-individu dari latar belakang Tionghoa, Arab, India, dan non-Eropa lainnya, dan di posisi paling bawah, terdapat kelompok Inlander, atau pribumi, yang juga mencakup masyarakat lokal, terutama yang beragama Islam. Tentu saja, pengelompokan seperti ini menyiratkan bahwa pribumi berada di peringkat terendah. Mereka diidentifikasi sebagai warga kelas 3, suatu pengakuan bahwa istilah pribumi sebenarnya tak berpihak pada mereka. Inilah cikal bakal sindiran kepada pribumi, suatu pesan merendahkan yang bertahan hingga kini dan masih membentuk pola sosial budaya. Tak mengherankan jika kamus Merriam-Webster mencatat bahwa istilah Inlander telah digunakan sejak tahun 1610. Inlander mengandung unsur inland dan imbuhan. R yang bermakna orang yang tinggal di inland. Inland sendiri merujuk pada daerah seperti dusun atau kampung. Bukti sejarah juga tergambar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang mencantumkan Inlander sebagai sebutan ejekan yang digunakan oleh orang Belanda terhadap penduduk asli Indonesia selama masa penjajahan. Jejaknya bisa dilacak hingga saat Belanda mengambil alih Jayakarta dan mengubahnya menjadi Batavia pada tahun 1619. Jan Pietezoon Kouen, Gubernur Jenderal VOC, tahun 1619 sampai tahun 1623 dan tahun 1627 sampai tahun 1629, diyakini memiliki pandangan merendahkan terhadap pribumi. Ia lebih menghargai orang Tionghoa karena dianggap rajin dan terampil, sementara pribumi dicap malas, sulit diatur, dan tak dapat diandalkan. Namun, pandangan seperti ini bukanlah milik Kouen semata. Sejak awal abad ke-17, pandangan negatif terhadap orang Indonesia telah mengakar. Para pelaut Eropa yang merasa terancam di tanah Nusantara mengubah mereka menjadi Inlander, yang mereka anggap sebagai sosok malas dan berbahaya. Edmund Scott, seorang penjelajah Inggris, misalnya, telah mencatat pandangannya tentang penduduk lokal di Banten antara 1603 hingga 1665. Ia menyampaikan pandangan bahwa orang Indonesia malas dan miskin. Pandangan ini berkembang menjadi anggapan bahwa seluruh masyarakat lokal adalah sosok jahat. Pandangan semacam ini juga menular ke para pedagang Belanda yang datang ke Nusantara pada waktu yang sama dengan Scott. Mereka yang tidak memahami budaya dan bahasa setempat ikut merendahkan dan meragukan kemampuan orang Indonesia. Kisah tentang kata pribumi, sejatinya menceritakan bagaimana suatu istilah bisa menciptakan narasi yang merendahkan, yang melewati masa dan generasi. Kita harus terus menggali akar sejarah untuk memahami betapa kompleksnya identitas kita, serta berusaha merobek benang-benang negatif yang melingkupi pengertian kita tentang pribumi. Tahun 1956 menjadi catatan awal ketika 4 kapal dengan kepala pengemudi Dieter Kaiser dan Cornelis de Houtman menjejak pelabuhan Banten. Setelah merentang perjalanan yang berlarut selama setahun penuh, mereka mendarat dengan tujuan mencari rempah-rempah, tetapi datangnya kapal-kapal Belanda ini diterima dengan penolakan dari bangsa Indonesia. Sikap angkuh Belanda menghasilkan pencekalan dari warga Banten. Namun, riwayat ini tak berakhir di sana. Tahun 1598, bangsa Belanda kembali melintasi samudra dengan ambisi baru, menguasai dan menjajah Nusantara yang kala itu menjadi surganya rempah-rempah. Pimpinan ekspedisi, Jacob van Neck, diterima baik oleh penguasa Banten. Seiring kedatangan Belanda di tahun-tahun itu, VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie,
didirikan pada 1602. Era penjajahan Belanda pun dimulai. Mereka mengimplementasikan kerja rodi yang menghimpit tanpa upah dan istirahat, sementara bangsa Indonesia tak bisa melawan perintah Belanda. Lebih dari 2 abad, Belanda merajalela di Indonesia hingga VOC menghadapi kebangkrutan. Pada 1799, VOC dibubarkan. Arah kekuasaan berpindah tangan saat Jepang mengambil alih sepeninggal Belanda. Konflik dengan Jepang mengakibatkan Nusantara jatuh ke dalam cengkeraman Jepang. Meskipun semula Belanda mengklaim mencari rempah-rempah, Indonesia telah lama dikenal sebagai surganya rempah-rempah sejak zaman kerajaan Hindu, Buddha dan Islam. Kekayaan negeri Nusantara meliputi lada, cengkeh, kunyit, pala, dan lebih banyak lagi. Hasil bumi ini sangat diincar oleh bangsa Barat, termasuk Belanda. Namun, di balik pencarian rempah-rempah, tersembunyi misi 3G Mas, Gold, sebagai simbol kekayaan, kejayaan, glory, yang direbut setelah merampas kekayaan Indonesia, dan penginjilan, gospel, yang berarti menyebarkan agama, terutama Nasrani. Belanda sendiri pernah berada di bawah penjajahan Spanyol sebelumnya. Kota Rotterdam sebagai pusat perdagangan Belanda harus membeli rempah-rempah dari Lisbon di wilayah Portugis, yang pada saat itu bersekutu dengan Spanyol. Setelah Belanda terbebas dari jajahan Spanyol, semangat tumbuh dan dorongan untuk mengamankan sumber rempah-rempah sendiri membara. Bangsa Belanda bertekad untuk tidak hanya membeli, tetapi memonopoli perdagangan rempah-rempah seperti yang dilakukan Spanyol. Namun, berita buruk datang saat Spanyol bersatu dengan Portugis di tahun 1580, melarang Belanda membeli rempah-rempah dari Lisbon. Inilah yang memicu pelayaran mereka ke Asia guna mencari sendiri rempah-rempah yang melimpah. Cerita kelam dan gemerlap rempah-rempah di Nusantara adalah kronik perjalanan tak hanya tentang bumbu dapur, tetapi juga perebutan kekayaan dan penyebaran agama. Meski telah berabad-abad berlalu, jejak-jejak ini terukir kuat dalam sejarah Indonesia.